Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain dan pengembangan media pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua urgensi utama kenapa pentingnya pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, karena media pembelajaran sudah menjadi kebutuhan bagi kita sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Ya. Oleh karenanya itu, dengan ketersediaan media pembelajaran akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebutuhan media yang kedua karena suplai media yang semakin beragam sehingga menyebabkan peserta didik ataupun pendidik dalam memilih media yang beragam itu membuat mereka akan memilih dengan mudah, dan kebutuhan peserta didik terhadap keberagaman dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya berbagai macam media yang dapat dikembangkan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran ada dua hal yang mendasari dalam proses pengembangan itu. Yang pertama, keterbatasan media. Dengan adanya keterbatasan media, maka peserta pendidik dituntut untuk mampu mengembangkan media pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi kemampuan seorang pendidik atau seorang guru dalam mengaplikasikan dan mengembangkan media pembelajaran itu. Maka disinilah dituntut peran atau imajinasi seorang pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran ini ada enam tipe pengembangan media pembelajaran. Yang pertama adalah model Dick and Carey, kemudian yang kedua model Camp, kemudian yang ketiga model Assure, kemudian yang keempat model Eddy, yang kelima model Hanapin and Pick, kemudian yang keenam adalah model pengembangan instruksional atau bisa dikenal dengan MPI. Nah, penjelasan masing-masing akan dijelaskan di materi berikutnya oleh kelompok yang lain. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang evaluasi media pembelajaran. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena dalam uji coba sebuah media perlu adanya evaluasi untuk mengukur tingkat kualitas atau tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media yang sudah kita persiapkan. Sehingga dengan adanya evaluasi ini kita bisa mengevaluasi media yang kita buat apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sudah tetapkan atau belum. Nah, pada evaluasi kali ini ada dua jenis evaluasi yang akan kita gunakan, yaitu evaluasi formatif dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, prosedur evaluasi media pembelajaran ini, yang pertama menggunakan evaluasi ahli media, kemudian yang pertama menggunakan evaluasi ahli materi, yang kedua menggunakan evaluasi ahli media, yang ketiga menggunakan evaluasi 1 lawan 1. Kemudian yang keempat menggunakan evaluasi small group discussion atau kelompok kecil. Kemudian yang keempat adalah field evaluation atau evaluasi lapangan. Nah, oleh karenanya itu, dengan adanya evaluasi yang kita lakukan secara menyeluruh terhadap media pembelajaran yang kita pergunakan, maka akan kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa apakah pembelajaran ini efektif kita gunakan untuk proses pembelajaran yang kita sudah persiapkan ataukah tidak, sehingga seorang pendidik bisa melakukan evaluasi dan meredesain kembali media pembelajaran yang akan dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan proses pembelajaran bagi kita semua, bagaimana mempersiapkan media pembelajaran untuk mencapai tujuan proses pembelajaran yang akan kita persiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.